Selamat pagi. Kembali lagi ke pelajaran akuntansi. Kita meneruskan siklus akuntansi perusahaan jasa yang kemarin sudah kita kerjakan sampai dengan jurnal. Hari ini bersama saya Nurlinda, kita akan kembali melanjutkan siklus akuntansi berikutnya. Sebelumnya saya review kembali. Kita telah mempelajari siklus akuntansi kemarin. Siklus akuntansi yang merupakan sebuah sistem informasi yang pada akhirnya memiliki proses atau tahapan-tahapan dalam pengerjaannya. Kita sudah mengidentifikasi transaksi, kita lanjut ke mencatat dalam jurnal. Sekarang kita masuk ke tahap mengelompokkan. Seperti kita tahu, jurnal yang kita kerjakan kemarin itu adalah seperti ini. Kita sudah mengerjakannya, ya. Ini bagi pemula bisa melakukan analisis. Kemudian ini yang kita kerjakan. Nah, seperti ini. Ini yang akan kita jurnal. Ini yang sudah kita jurnal dan akan kita buat buku besarnya. Oke. Format dalam laporan atau penyusunan laporan keuangan itu terdiri dari jurnal, format jurnal. Format jurnal itu ada yang general jurnal, ada yang special jurnal atau jurnal khusus. Nah, kali ini kita masih menggunakan general jurnal. Nah, jurnal ini masuk dalam tahap akuntansi atau siklus akuntansi kedua. Sekarang kita akan masuk, nah apa aja yang isinya terkait dengan jurnal? Itu biasa tanggal, penjelasan, referensi, kemudian debit, baru kemudian kredit. Nah, seperti ini. Ada penjelasan terkait dengan transaksi dengan menggunakan format jurnal. Informasi yang wajib ada dalam membuat jurnal itu tetap ya seperti biasa. Ini saya ingatkan kembali, akuntansi itu sangat detail, jadi harus benar-benar kita perhatikan apa yang mesti harus ada dan tidak ada. Yang pertama, informasi dasar yang wajib ada, informasi dasar yang wajib ada. 1, nama perusahaan tentunya harus ada. 2, nama laporan yang dibuat. Ya. 3, periode. 4, baru nilai mata uang atau currency ya, wajib ada. Nah, ini yang harus kita pastikan ada. Ya, adik-adik semua ya. Ini harus dipastikan ada karena dalam buat akuntansi itu memang harus detail. Nah, ini informasi yang wajib ada. Oke. Kalau kita cerita tentang jurnal. Sekarang kita masuk pada buku besar. Buku besar, pada dasarnya buku besar itu adalah segala perkiraan yang saling berdiri sendiri atau skala akun, segala akun yang berdiri sendiri. Ya. Jadi dia tidak campur aduk. Kalau jurnal kan tong sampah kita bilang. Kenapa saya bilang jurnal tong sampah? Karena semua akun ada di situ. Ada yang juga bilang bahwa buku besar itu merupakan alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan pada akun. Ya. Alat untuk mencatat perubahan-perubahan pada akun. Nah, kalau bagi saya sendiri, buku besar itu adalah proses mengelompokkan akun-akun yang sejenis. Kalau kita perhatikan di jurnal ini kan, semua akun campur nih. Ada kas, modal, kemudian office equipment atau perlengkapan, hutang wesel, kas, dan seterusnya. Kan semuanya nyampur nih. Nah, kalau di format buku besar, dia menjadi akun-akun yang sejenis. Ya. Formatnya ada 3 yang biasanya kita pakai. Kalau lebih memang masih ada ya beberapa yang lebih. Tapi umumnya ada 3 format
yang bisa kita gunakan. Format yang pertama itu adalah ya bentuk T-form 3 kolom 4 kolom ya. Nah, bentuk T-form betul-betul seperti T. Seperti ini dia. Nah, seperti ini. Ini bentuk T. Sebelah sisi sini, yang ini adalah debit, sebelah sini adalah kredit. Jadi, kalau kita perhatikan, nah gini, ya, ini debit, ini sebelah sini adalah sebagai bentuk kreditnya. Ya, jadi benar-benar bentuk T-form. Ya, seperti ini. Bentuk T ya, lihat bentuk T. Ya, lebih bagus jika tidak diwarnai karena terlihat bentuk T-nya. Ini. Ya, bentuk T. Bentuk kedua, bentuk 3 kolom. Bentuk ketiga kolom itu ada tanggal ya. Ada tanggal seperti ini. Ada penjelasan atau keterangan. Seperti ini ya. Nah, ada referensi, ref, baru debit kredit balance. Ya, seperti ini. Debit kredit balance, debit kredit saldo ya. Balance ini biasa disebut dengan saldo. Seperti ini. Oke. Terus, kalau sudah seperti ini, nah kalau sudah seperti ini, ya, tapi ini katanya 3 kolom. Katanya 3 kolom, kan seperti itu. Kita bilangin 3 kolom. Tapi kalau kita lihat kolomnya lebih dari 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam akuntansi, kolom dihitung yang berdasarkan nilai rupiah. Ini dia. Yang saya kasih warna. Kolom dihitung berdasarkan nilai rupiah. 1, 2, 3. Inilah yang merujuk pada kolom. Ya. 1, 2, satu lagi, 3. Ini dia. Jadi ini yang merujuk pada kolom. Bentuk 3 kolom. Ya. Jadi ini yang dirujuk menyatakan dia sebagai 3 kolom. Oke, jadi sudah paham ya konsep 3 kolom itu apa? Nah, seperti ini. Inilah yang dikatakan 3 kolom. Ya. Oke, sekarang yang 4 kolom. Yang 4 kolom juga hampir sama dengan yang 3 kolom. Bedanya, dia punya saldo dibagi lagi menjadi debit dan kredit. Seperti ini. Ya, debit, kredit, balance, debit, kredit. Di kolom saldonya dia dibagi lagi, di break lagi menjadi 4 kolom seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, ini dikatakan per kolom. Nah, sudah paham ya? Jadi inilah buku besar. Buku besar ini, ledger ini, kalau kita mau memberikan definisi berarti adalah, kalau saya bilang adalah mengelompokkan akun sejenis, atau ini kalau wadah saya bilang ya, media, tempat media untuk mengelompokkan akun-akun sejenis pada satu periode laporan. Itu dia. Jadi ini tempatnya.
Oke. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya ketika kita akan menggunakan model T-form atau 3 kolom atau 4 kolom itu biasa aja. Tetap sebelah sini debit, ini kredit, ini juga sudah ada roomnya. Nah, kalau kita mau praktekkan, ini seperti ini. Ya, seperti ini. Saya kembalikan lagi seperti ini. Nah, ini ya, ini kemarin sudah saya pakai untuk mengerjakan bersama anak didik saya ya, seperti ini. Oke, tapi saya hapus dulu biar bisa kita mengerjakan kembali. Ya, ini akan saya coba hapus dulu agar kita bisa mengerjakan kembali. Oke, nah kita mulai. Awalnya kita harus tahu dulu mengurutkan akun. Itulah kemarin kita belajar mengenal akun. Nah, ketika kita membuat akun, kita harus bisa mempertimbangkan rencana masa depan perusahaan kita. Kita selalu berharap bahwa perusahaan kita itu akan menjadi besar. Sehingga akun pun harus direncanakan. Sebagai contoh, untuk saat ini kita tidak akan mungkin berinvestasi pada surat-surat berharga. Makanya ketika kita tidak saat ini belum, tapi kan kemungkinan besar ke depannya kalau maju ada. Jadi kita urutkan aja. Satu cash, satu bank. Nah, kalau misalnya kita punya usaha nanti, ya kita punya usaha, saat ini kita nggak punya uang di bank, tapi nanti mungkin kita punya uang di bank. Maka kita bisa membuat kode akun seperti ini. Nah, ini boleh bank. Maka kalau seperti itu, ini menjadi 113, 114, 115, 116. Boleh seperti ini. Kalau misal nanti kita punya rencana masa depan. Nah, begitu juga dengan aset tetap. Nah, kita tahu kemarin kan bahwa ya kita tahu bahwa mengelompokkan atau membuat kode akun kemarin, saya resume yang kemarin kita buat kode akun, ya. Digit pertama menunjukkan kelompok akun, ya, menunjukkan kelompok akun. Perhatikan. 2 digit berikutnya menunjukkan jenis akun. Baru digit terakhir adalah akun. Jadi kalau cerita tentang 1.1.1.16 berarti cerita tentang satu harta lancar, 116 sewa dibayar di muka. Kenapa saya tidak memasukkan inventory di sini? Karena kan kita cerita tentang perusahaan jasa. Ini kan masih cerita tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Masih accounting cycle-nya untuk perusahaan jasa. Sehingga tidak memasukkan akun persediaan. Nah, sama seperti tanah, kita tahu bahwa mungkin saat ini kita masih menyewa, tapi kan suatu saat nanti kita akan berpikir memiliki tanah sendiri, gedung, maka kita susun. 1, 2, 1 kita kasih ke tanah, baru gedung, baru akumulasinya, akumulasi untuk gedung, baru kendaraan, baru akumulasi untuk kendaraan. Jadi ini sudah kita desain dari awal. Misalnya kita mau buat bilingual 2 bahasa, karena kan nanti pada akhirnya akuntansi menggunakan 2 bahasa. Silakan, seperti itu ya. Silakan. Nah, kita mungkin suatu saat nanti punya kendaraan. Nah, maka kita buatkan akun kendaraannya. Ya. Kenapa ini? Kenapa kita harus buat seperti ini? Akun pun harus direncanakan karena apa?
Karena kalau kita tidak rencanakan, begitu perusahaan kita besar, masa kita ngerubah akun? Kan nggak boleh. Kan nggak cantik. Walaupun diperkenankan ada perubahan. Tetapi dalam konsep audit nanti itu akan menjadi sebuah catatan. Makanya dari awal sudah kita desain aja, kita rancang aja. Bahwa kita nanti kita akan selalu punya mimpi bahwa perusahaan kita akan besar dan pastinya akan memiliki seluruh aset yang kita butuhkan seperti itu. Jadi ini disebut dengan perencanaan. Begitu seterusnya. Masuk ke angka 2 misalnya. 2 berarti kan terkait dengan liabilities ya, atau kewajiban. Nah, kalau terkait dengan kewajiban, berarti kan kita juga akan desain 2.1 berarti untuk yang short term liabilities atau kewajiban jangka pendek. Ini pun kita atur 2.1.1 berarti utang jangka pendek. Utang usaha atau account payable seperti ini. Begitu seterusnya. 2.1.1 mungkin utang gaji dan seterusnya ya. 2.1.3 dan seterusnya. Kita sudah desain dari awal. Nah, kita saat ini belum tentu punya utang jangka panjang, tapi mana tahu kita butuh modal, nanti kita pinjam ke bank, mana tahu ya. Jadi kita sudah siapkan kode akunnya. So, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kewajiban jangka panjang. Kita udah prepare di sini. Nggak tahu kita nanti apakah kita akan punya utang ya, misalnya. Bank loan atau utang bank. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Atau ada beli obligasi dan seterusnya. Ini lagi mana tahu usaha kita ya, mana tahu usaha kita besar, maka kita punya obligasi, bisa kita buat seperti ini ya, utang wesel atau kalau kita bilang utang wesel itu notes ya, notes payable atau utang wesel ya. Ini harus kita mana tahu nanti ada misal seperti itu kita harus siapkan ya, kita harus siapkan. Seperti ini ya. Mana tahu kita punya salary payable. Ini untuk ya mahasiswa saya mana tahu lupa karena kita kan akan menggunakan transaksi dalam menggunakan bahasa asing. Jadi ini harus diingat ya. Oh ini ada kas, bank, surat berharga, kemudian piutang ya, piutang usaha udah biasa. Oke, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka. Nah, nanti kalau mengerjakan latihan saya cukup menggunakan bahasa asing saja. Kalau ini surat-surat berharga. Ya, dan seterusnya. Oke, jadi ini harus dibuat, harus disusun. Dan seterusnya, kode 3, kode 4, begitu juga, dan kode 5. Itu harus disusun. Ya, jadi simple. Jadi kita harus perhatikan. Nah, kalau misalnya kode 3, mungkin modal kapital, ya, atau modal, maka otomatis bisa kita buat 3.1 itu modal pribadi ya, owner kapital misalnya, atau modal pemilik. Nah, misalnya 3.1.1 sebutkanlah misalnya modal siapa, Mr. E Kapital kah misalnya, atau modal Tuan A. Kalau perusahaan pribadi ya, dia harus punya diinformasikan.
3.1.2, mungkin kita bisa buat prefer ya, atau drawing. Atau prefer ya. Boleh seperti ini. Kita buat. Nanti 32 boleh model lain. Misalnya kita dapat model orang lain, bisa kita bikin 3.2 ya. Model lainnya bisa seperti itu ya kan. Itu boleh. Entah kode 4 misalnya untuk income atau biasanya pendapatan ya. Nah, kita bisa buat 4.1 ya. Kita bisa buat 4.1 misalnya pendapatan jasa, service income, atau service revenue misalnya. Pendapatan jasa, nah misalnya 4.1.1 ini misalnya kalau income berarti pendapatan, dan service income-nya di sini ya. Kalau ini berarti operational income atau pendapatan usaha. Baru mungkin 42 kita buat other income. Ya. Bisa seperti ini, pendapatan lainnya seperti itu. Contoh 4.2.1 misalnya pendapatan bunga atau interest income atau kita sebut dengan pendapatan bunga dan pendapatan lain kalau memang ada dan seterusnya. Jadi kan kita sudah rancang dari awal seperti ini. Kalau nanti ada. Baru 5 kita masukkan untuk expense atau beban. Ya, beban. Mungkin 5.1 kita buat untuk beban usaha atau operasional expense ya. Seperti ini. Ya. Beban operasional atau beban usaha ya. Nah, mungkin di sini kita buat 5.1.1 itu adalah untuk salary, expense, beban gaji misalnya. 5.1.2 untuk supplies, expense, atau beban perlengkapan. Baru 5.1.3 mungkin untuk beban sewa atau rent, expense, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, maka untuk 5.2 kita buat other expense, biaya atau beban lain. 5.2.1 itu kita masukkan dalam kategori misalnya interest expense, beban bunga. Dapat bunga dari bank gara-gara nabung, kita masukkan sini. Kan nggak terkait dengan kegiatan usaha. Nah, ini namanya perencanaan. Kita sudah membangun perencanaan untuk kode akun kita. Kalau sudah kita buat seperti ini setidaknya manakala nanti kita usahanya besar, berubah, kita tidak bingung lagi. Ya, kita tidak akan bingung lagi. Oke, ini kenapa? Ini apa keterkaitan? Kenapa kemarin saya nyuruh kalian buat PR, mutasi akun, membuat penomoran akun? Ini gunanya agar masuk ketika kita menyusun buku besar kita udah tahu. Oke, lalu kita mulai praktek ya bagaimana mengerjakan buku besar. Saya akan menggunakan bentuk T-form dulu. Perhatikan ketika kita menggunakan bentuk T-form ya seperti ini. Step pertama, periksa dulu apakah ada saldo awal. Apakah ada saldo awal? Bisa di mana? Itu bisa di soal. Ya, di soal kita cek. Di sini apakah ada saldo awal? Transaksi kita kemarin kan tidak ada saldo awal. Tapi bagaimana jika punya saldo awal? Jika dia punya saldo awal, letakkan di paling awal di sini.
Ya. Nah, kenapa dibuat di sebelah sini debit? Inilah gunanya kemarin kita menghafal. Perhatikan. Yang kemarin kita hafal mutasi akun untuk dua kolom pertama itu untuk kebutuhan jurnal. Perhatikan jurnal kita, ya, ada debit, ada kredit. Maka ketika kita tahu bertambah kurang dari 5 akun tadi, maka otomatis kita bisa mengisi jurnal. Ini gunanya. Untuk saldo normal atau balance ini digunakan pada saat buat buku besar. Ya, inilah gunanya kita mengetahui saldo normal. Jadi tahu, oh iya, kas itu harta, saldo normal debit. Maka begitu ada saldo awal, ya, saldo awal, maka kita langsung letakkan di posisi debit seperti ini. Nah, seperti ini. Ini gunanya kita paham apa itu atau apa di mana tuh saldo normalnya. Kayak ini. Nah, ya, kita tahu dia di mana letak saldo normalnya. Itu ya, itu manfaat kita menghafal. Ini dia. Maka tahu kita harta kan, harta itu letak saldo normalnya di mana. Seperti itu ya. Berikutnya, langkah kedua, pindahkan akun sejenis sesuai dengan debit kreditnya akun sejenis. Dalam akuntansi itu kronologis, berurutan. Lihat, urutan pertama kan kas. Ini dia. Urutan pertama itu adalah kas. Oke, maka kas duluan yang kita pindahkan. Perhatikan, sudah ada nomor akunnya. Perhatikan, ada nama perusahaan, nama laporan, periode, juga kas, currency, rupiah dalamnya. Katanya pindahkan akun sejenis sesuai dengan debit kreditnya. Perhatikan, kita punya akun sejenis. 1, 2, kas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kas. Ini mau kita pindahkan. Kita pindahkan, tetapi kita sudah bangun rumahnya, rumah kas, dengan 2 kamar, debit dan kredit. Artinya, kita tinggal memindahkan sesuai debit kreditnya. Untuk step pertama, Desember 01. Kita buat Desember 01, pindahkanlah dia ya. Kita pindahkan dia yang ini kemari. Oke. Seperti ini. Jika sudah kita pindah ini namanya memposting. Inilah yang disebut dengan posting. Memindahkan. Buatlah di sini kodenya 11 menandakan dia sudah diposting. Lihat 1.1.1. Berikutnya tanggal 3. Tanggal 3. Kita juga pindahkan tanggal 3. Oke. Tanggal 3. Kemari. Kan kredit. Posisi sini adalah kredit. Lihat. Pindahkan dia. Ya. Kita pindahkan dia. Tanggal 3. Oke. Taruh uangnya. 2 juta. 2 juta. Di sini kita bikin kodenya. Lihat. 1.1.1. Lanjutkan. Tanggal 5. Sama. Sisi kredit. Ya. Kita buat di sisi kredit. Tanggal 5. Nilaikan uangnya. 2 juta. Jangan lupa di sini bikin kodenya. Seperti ini. Oke. Ya. Saya harap bisa karena ini kan mudah. Baru berikutnya. Masuk ke tanggal 6. 12 juta. Posisi kredit. Pindahkan dia kemana? Seperti ini. Oke. Kita pindahkan dia. Letakkan uangnya. Ya. 12 juta. Jangan lupa setelah diposting. Buat kodenya di sini. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Tanggal 8. Kita buat di sini tanggal 8. Sorry. Tanggal 8. Debit ya. Kalau debit, berarti yang ini kita pindahkan kemari. Nah. 10 juta. Tanggalnya jangan lupa. Kita buat ya. Nah.
10 juta setelah kita posting, kasih kode. Lanjut, kredit 10 Desember. Kita buat 10 Desember. Nilai uangnya, jangan lupa kodenya. Sudah kita posting. Tanggal 12, debit, kita bikin di sini. Masukkan nilai uangnya. Jangan lupa tanda di posting. Kasih kodenya. Tanggal 15, pindahkan kemari. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Kodenya kita buat tanggal 15. Oke. Tanggal 16, kita pindahkan. Sebelah kredit. Nah, seperti ini. Oke. Masukkan tanggal 20. Berarti tanggal 20 di debit. Full debit ya. Berarti ini juga kita pindahkan uangnya. 27.500.000. Lihat yang sudah kita jurnal. Nah, baru tanggal 25. Seperti ini. Seperti ini. Nah, oke. Cek, tidak ada lagi. Lihat. Semua sudah kita posting ke buku besar. Sudah kita pindahkan ke buku besar. Artinya, ketika katanya kan mengelompokkan akun-akun sejenis. Lihat. Ini kan kas, akun sejenis. Dikelompokkan, menjadikan satu ruangan dan debit kreditnya ada. Seperti ini. Nah, kalau masih pemula, saya biasanya mengajarkan mahasiswa saya tetap saya subtotal. Totalkan kolom debit, berarti langkah ketiga. Ya, langkah ketiga. Untuk bentuk T ya, totalkan debit dan totalkan sisi kredit ya. Kredit, lalu cari selisih antara debit dan kredit tadi. Letakkan di sisi yang bernilai lebih kecil. Seperti itu. Kalau dia berbentuk T. Ini kita akan cerita tentang yang berbentuk T. Oke, ini keterangannya ya. Lihat. Totalkan debit, totalkan kredit. Kurangkan. Ya. Jika ini A, ini B, maka ini C sama dengan A kurang B. Seperti ini. Ya, seperti ini. Jika ini A, ya, jika ini A, ini B, maka C kurang B. Ini saldo. Nah, saldonya ini bersaldo debit. Tulislah dia. Saldo debit sesuai dengan akun normalnya. Ini dia. Sesuai dengan akun normalnya. Oke. Bersaldo debit. Inilah dia. Jika berbentuk T. Mudah ya? Nah, bagaimana 3 kolom? Yang 3 kolom, contoh kita ambil di sini karena sudah mengerjakan kas, kita ambil piutang. Nah, ini yang ada saat ini kita akunnya cuma kas, ini piutang, ini yang kita punya akun saat ini. Ini kita punya saat ini dan ini. Cuman ini kita punya. Yang lain kan perencanaan, ini kan nggak ada. Itu nanti kalau kita punya. Jadi nggak bolak-balik kita membuat akun. Berarti 114 kita bikin kodenya 114 ya, piutang usaha. Sama seperti tadi kita mulai membuat untuk saldo awal. Cek dulu saldo awal. Sama buku besar itu pertama kali cek saldo awal. Kalau nggak ada ya sudah tak masalah, tapi kita sudah ngecek. Ini beginning balance ya. Kan nggak ada saldo awalnya nggak ada, langsung ke ujung nol. Kalau ada, misalnya 1.000, buat sini 1.000. Seperti ini. Kalau ada. Tapi ini tidak ada. Sama seperti proses sebelumnya, kita cari yang account receivable. Yang account receivable kita cari. Ternyata yang account receivable itu hanya 2 nih. Yang berwarna hijau. Hanya 2 transaksi kita. Ini cukup kita buat. Yang pertama,
tanggal 12 seperti biasa buat tanggal 12 ya. Ini kan berasal dari service revenue atau pendapatan dari usaha ya. Saya langsung aja biasanya buat dari pendapatan jasa. Berarti piutang itu berasal dari pendapatan jasa yang belum dibayar. Langsung masuk ke kolomnya kan piutangnya kolom debit ini, piutang debit. Maka saya buat di sini di kolom debit, perhatikan. Nah, seperti ini. 10 juta. Terus yang ini A, jika ini A ya. Yang ini B, jika ini B, maka A tambah B. Berarti nilai yang di sini C. C sama dengan A tambah B. Seperti ini. Jadi ini A, ini B, ini C. Ya. Jadi ini tambah ini, tambah ini. Jadi seperti ini ya. Nah, ini ditambah. Ini tambah, ya kan? Setelah itu hasilnya baru, ya. Baru hasilnya pindah kemari. Nih. Tambah ya. Oke, seperti itu di alurnya. Seperti biasa, karena kita sudah posting, di sini juga harus dibikin nomornya. Berarti 1.1.4 seperti ini. Di sini, karena dia merupakan posting, kita boleh memberi tanda centang. Artinya sudah kita cek ke jurnalnya. Seperti ini. Ya, tanda centang, lihat. Ini berarti sudah kita pindahkan ke, sudah kita cross check ke jurnalnya. Kita cek berikutnya, ini tanggal 20 itu penerimaan. Penerimaan dari piutang. Receiving from AR ya. Receiving from AR atau penerimaan piutang ya. Nah, kita lihat sisinya kredit 7.500.000. Letakkan di sini. Nah, berarti D, ini D ya, yang ini D. D sama dengan ya C kurang, ini E ya, kita buat ya, ini E sama dengan C kurang ya, C kurang E. Seperti ini. Jadi 10.000 kurang 7.500 sama dengan 2.500.000. Seperti itu. Jadi kita harus tahu ini balance ini bersaldo apa. Ini bersaldo debit. Ini tidak nampak kenapa? Karena di sini ya. Kita harus tahu. Jadi ya, balance ini bersaldo debit. Kalau kalian bingung, kalian boleh meletakkan di sini, tambahkan. Langsung biar ingat. Bersaldo debit ya, berarti debit kurang kredit menjadi debit hasilnya seperti ini. Debit tambah debit berarti 10 juta. Debit kurang kredit berarti 2.500.000. Kan tidak ada lagi, selesai. Inilah untuk bentuk tadi bentuk 3 kolom ya. Bagaimana dengan bentuk 4 kolom? Oke, kita akan coba mengambil bentuk 4 kolom. Bagaimana dengan bentuk 4 kolom seperti ini? Ya. Kita ambil contoh bentuk 4 kolom. Nih, bentuk 4 kolom. Oke. Ya. Seperti ini. Tetap asumsi nama perusahaan periode wajib dipenuhi. Baru kita catat di sini. Selama ini kita pakai yang bersaldo debit. Coba kita pakai bersaldo kredit, yaitu kita pakai yang utang usaha. 2.1.1 ya. Ini coba kita gunakan. Oke. Ini coba kita gunakan. Account payable. Berarti kita ambil di sini 2.1.1 account payable atau utang usaha. Seperti ini. Sama
cek dulu saldo, ya, beginning balance, saldo awal, kalau ada, ya, kalau ada. Kalau ada ya. Nah, kalau ada, seperti ini, jika dia ada, maka letakkan deposit kredit. Karena kan hutang, ya, hutang itu bersaldo kredit. Lihat, hutang nih bersaldo kredit, ya, hutang bersaldo kredit. Maka langsung kalau ada letakkan dia di sebelah kredit. Kalau ada sini kita buat. Oke, kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah seperti ini. Baru masuk ke transaksi. Kita cek transaksi hutang. Notes, account payable, lihat. Ini ada. Saya beri warna yang seperti ini. 1. Nih, ada 2. Kemudian kita cek lagi account payable-nya. Sudah ya, cuma 2. Maka kita letakkan di sini. Cari tanggalnya, tanggal berapa? Tanggal 19 Desember. Ya. Apa di sini berarti pembelian tuh ya. Equipment purchase. Pembelian. Equipment ya. Peralatan. Seperti ini. Kan pembelian nih. Equipment. Desember. Nah, dia kan bersaldo kredit. Ambil aja langsung letakkan di sini. Bersaldo kredit. Lihat ya. Seperti ini. Nah, maka dia letakkan aja. Ini kredit tambah kredit. Seperti itu. Berarti dari sini posisinya 2 juta. Oke. Langsung jelas dia kreditnya. Seperti biasa, jangan lupa di sini kita buat 2.1.1. Ya, seperti ini. Berikutnya, tanggal, kita bikin tanggal 28. Ini adalah purchase of supplies, pembelian perlengkapan. Sama, posnya kredit, ambil nilai uangnya, letakkan di sini, lihat, kredit, tambah kredit, seperti ini. 3.500.000. Jangan lupa, letakkan di sini 2.1.1. Selesai. Inilah dia yang 4 kolom. Nah, sama aja kan dengan yang 3 kolom, hanya di sini kita harus tahu saldonya. Di sini udah jelas saldo normalnya apa. Jadi enak. Nah, kalau di sini jika kita buat secara burutan seperti ini, begitu selesai memposting, maka seluruhnya ini terpenuhi. Nilainya penuh. Ya. Ini nilainya penuh. Kalau semua kita kerjakan. Oke, nilainya penuh. Jika semua kita selesai memposting. Apa manfaatnya seperti ini? Ini menghindari ada yang tidak terposting. Oke, itu cara mengerjakan buku besar. Maka kita masuk ke kasus kita yang kemarin. Kasus kita kemarin saya menggunakan bentuk T. Saya menggunakan bentuk T saja seperti ini. Ya. Jadi ini hasil kerjanya. Sudah kita pindahkan seperti tadi. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Saya sudah dapat saldo. Perhatikan saldo kasnya ini. Seperti ini. Saldonya juga sudah ada. Sama kayak tadi prosesnya ya. Kita pindahkan satu-satu. Jadi, berapa banyak buku besar ini? Buku besar ini sebanyak akun saldo dan akun transaksi. Jadi kita hitung akun-akunnya. Ayo kita hitung berapa banyak saldonya. Ya. 1. Saya kasih warna ya. 1 buku besar. Ini juga. 2 buku besar. 3 buku besar. Ini. 4 buku besar.
5 buku besar, 6 buku besar, 7 buku besar. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Ini 8 buku besar, 9 buku besar, kemudian 10 buku besar, 11 buku besar. Cek mana yang belum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kemudian 7, 12 buku besar. Jadi ada 12 buku besar. Kita hitung. Kita punya 1, 2, ya. Ini dia. 1. Nah, ini saya buat kodenya berarti 1.1 ya. Kita pakai 1.1 seperti ini. Ya. Ini 1. Ini tadi kita buat 1.1.1.4 ya. 2, oke. Seperti ini. 2. Kemudian ini kita bikin tadi 1.1. Berapa ya? Buku besar prepaid brand 1.16 ya. 6. Nah, ini dia. Oke. Ya, seperti ini. Perhatikan. Office supplies. Nah, office supplies kita buat tadi kode berapa ya? Kita cek. Office supplies 1.15. 1.15. Nah, ini salah saya ya. Kan harus berurutan. Ini harusnya di bawah duluan. Berarti ini saya pindahin ya. Ini saya pindahin. Nggak boleh ya. Oke, bisa pindahin di bawah dulu numpang. Karena harus berurutan. Nah, ini boleh beda-beda ya. Boleh supplies duluan, boleh prepaid rent duluan, tergantung dari perusahaannya. Tapi kalau kita sudah membuat nomor akun di awal, kita turutin seperti ini. Nah, udah seperti ini. Oke. Nah, inilah dia. Ini akun-akun kita. Oke. Ya, ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 buku besar. Sebanyak akunnya. Jadi ini udah kita buat semuanya. Tadi equipment, kita buat nomor equipment kita tadi berapa ya? Kita cek. Ya, equipment kita nah 12.6. Kita ikutin 12.6 seperti ini. Karena kita sudah buat nomornya. Oke, 12.6. Nah, berarti ini 2.2.1 kita buat karena kita kodenya sudah kita susun. 2.2.2. Loh, kenapa Ibu ada 0? Boleh pakai 0 dan boleh pakai 1. Tapi karena kita sudah mulai dari angka 1, kita teruskan saja seperti itu. Berarti ini adalah 3.1.1. Ya. Kita teruskan aja biar konsisten. 3.1.2 yang kita buat tadi. Ya. Kemudian 4.1.1. Baru 5.1.1 seperti ini ya. Baru terakhir kita punya electricity, kita cek, kita kasih nomor berapa dia ya. Ini beban sewa, anggaplah electricity itu nomor 9 karena dia biasanya paling akhir ya. Berarti electricity expense atau beban listrik. Kita boleh letakkan di bagian akhir dia.
Ya. Kenapa? Karena dia biasanya kalau bukan usaha jasa berbentuk las, itu listriknya nggak besar. Ya, nggak besar. Jadi dia biasanya letakkan paling bawah. Jadi 51.9. Kita buat di sini 5.1.9. Seperti ini. Ada perencanaannya. Ya. Oke. Nah, ini saya copy karena tadi tidak saya ajarkan ke yang lainnya prosesnya. Tapi kan ini harus penuh. Ini harus penuh. Ini harus dibuat seperti ini ya. Ini harus dibuat. Berarti kita harus lengkapi dong. Iya. Ya, 3 titik. Nah, kan sudah kita input semuanya ke buku besar. Udah kita posting dia. Office equipment 2.1.6. Ya. Office equipment, perhatikan nih 1.26. Hati-hati kita ya, 1.2.6. Notes payable 2.1.2. Office supplies tadi 1.15. Oke, jadi ini harus kita perhatikan ya, harus kita perhatikan. Terus prepaid rent 1.1.6. Kemudian service revenue, oke, ya 2.12. Nah ini 5.19 seperti ini. Tadi ini 3.1.2. Ya, ini tadi 1.2.6 seperti ini. Ya. Ini 5.1.1, 1.1.5. Nah, selesai. Lihat, jika semua sudah diposting, ini harus penuh. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Ini adalah buku besar yang kita buat. Tadi sudah kita pelajari ya. Masing-masing lihat saldonya. Ya, jadi ini bersaldo debit. Kita bikin dia bersaldo debit di sini agar kita tahu. Ya, bersaldo debit boleh dibuat seperti itu. Nah, seperti ini. Boleh ya, bersaldo debit. Saldo debit. Kalau kita belum paham. Kalau sudah ngerti, ya nggak usah. Kalau udah ngerti, ya lanjut aja. Ya, udah paham langsung. Apa gunanya bentuk T ini? Bentuk T ini gunanya untuk, ya, untuk kalau kita ujian, mau cepat, maka kita pakai yang ini. Ya, pakai yang ini. Kenapa? Ini kan bisa cepat dia. Ya, bisa cepat. Oke. Kalau ini tentunya bersaldo kredit ya. Walaupun kita letaknya di debit, tapi dia kan membalancekan. Ingat tadi bentuknya letakkan di tempat yang paling kecil, tetapi kita harus ingat dia bersaldo apa. Seperti itu ya. Kita harus ingat dia bersaldo apanya. Kalau nggak ingat, bikin ini seperti ini. Nah, seperti ini. Harus ingat kita. Ya, biar kita paham seperti ini. Oke. Itu ya. Kalau misalnya prefer, memang dia diletakkan di sini ya. Oke, ya. Seperti itu ya. Bersaldonya ya kita buat. Nah, seperti ini. Di debit ya. Kalau ini kredit sama seperti yang ini ya. Sama. Nah, bersaldo kredit karena dia pendapatan kan. Bersaldo kredit kita buat. Nah, kalau ini tentunya bersaldo debit, bersaldo debit. Untuk apa? Kita akan masuk ke proses berikutnya. Jika ini proses mengelompokkan, memposting, maka proses berikutnya adalah merekapitulasi dalam neraca saldo disebut dengan trial balance. Sama nama perusahaan, nama laporan, kemudian periode, jangan lupa in rupiah,
Saya buat di sini ya. RP. Kemudian sama di sini juga saya buat RP. Seperti ini ya. Jadi kita tahu. Oke. Bentuknya nama kode akun, judul akun, referensi, debit, kredit. Ini nggak perlu benar referensi. Ya. Referensi tidak perlu sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita buat hanya untuk bahwa kita sudah memindah dari buku besar, centang aja kita kasih. Oke, cara mindahinnya gampang. Perhatikan. Ini kan sudah berurut kan? Makanya buku besar itu harus dibuat berurutan. Ambil kodenya masing-masing. Ya. Ambil kodenya masing-masing. Seperti ini. Oke. Ya, ambil kodenya masing-masing. 1.1. Kemudian jangan lupa nama akunnya. Kas. Ambil nilai uangnya, lihat. Insert, ya. Nah, seperti ini. Pindahkan. Kan debit ya. Ikuti keterangannya. Saldo debit, maka letakkan di sini. Nah, seperti itu. Berikutnya, kita ambil yang 1.1.4. Yang ini. Seperti ini ya. 1.14. Apa namanya? Piutang. Lihat saldonya, saldo debit. Letakkan di debit. Seperti ini. Berikutnya, 1.15. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ambil nama akunnya. Office Supplies. Nah, ambil nama uangnya. Ambil uangnya berapa? Kan debit nih. 3.500.000. Seperti ini. Nah, berikutnya kita ambil yang prepaid rent. Ini nih. Terus ambil nilai uangnya. Kan debit 12 juta. Ambil nilai uangnya. 12 juta. Oke. Prepaid rent. Seperti ini. Lihat. 12 juta. Lanjut. Office equipment. Nah, ini salah nih. Bukan 1.26. Oh, betul. 1 harta, 2 tetap, 6. Ya, betul ya. 126. Nah, equipment bersaldo debit 7 juta. Iya kan? Langkah berikutnya, ambil yang di bawahnya 2.11. Nah, ini kita perbaiki dulu. 2.11. Kalau 22 kan jangka panjang. Nah, ini 2.12. Oke, jangka pendek ya. Lihat. Nah, utang dagang. Dia bersaldo kredit, maka letakkan di kredit seperti ini. Lihat, nggak percaya? Nih, bersaldo kredit 3.500.000. Berikutnya yang bersaldo kredit notes payable. Ya. Kita cari sama dengan 212. Itu notes payable atau utang wesel. Nah, baru kita masukkan nilai uangnya bersaldo kredit 500.000. Kita cek. Nih saldonya 500.000. Lihat ya. 3 juta udah dibayar, 2.500.000, tinggal 500.000. Ini kan belum ada dibayar, maka bersaldo 3.500.000. Ya. Nah, berikutnya modal ya. Modal. Kemudian ya, Ahmad modal ya, Ahmad kapital. Ahmad Capital. Mr. Ahmad Capital. Itu ya. Kita ambil
Nah, seperti ini. Bersaldo kredit, nih ya, saldo, nih bersaldo kredit, walaupun tak ada di situ, tapi keterangannya bersaldo kredit 50 juta. Baru masuk yang ya si drawing sama ya Mr. Ahmad withdrawal kalau kita pakai ya. Nah, kita pakai itu. Nah, oke. Lihat bersaldo debit, letakkan di sini karena dia pengurang modal. Nah, ikuti keterangannya yang kita buat. Jadi kita tahu. Baru masuk ke 411. Apa itu? Sales revenue, bersaldo kredit, pindah lagi ke kredit seperti ini. Nah, baru masuk lagi yang 511. Apa sih 511? Kita lihat di sini adalah salaries expense, bersaldo debit. Berarti letakkan di debit. Nah, lihat. Baru berikutnya 519 adalah electricity expense bersaldo debit. Lihat. Dah balance dia. Jadi apa ini? Apa ini apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah media yang digunakan untuk merekap saldo akun sejenis dari buku besar. Nah, inilah dia yang dapat kita simpulkan. Seperti ini. Mudah ya? Kok sampai sini kenapa ya sampai di sini akuntansi itu mudah? Karena kita udah tahu. Lihat. Lihat ini susunannya. Berurut kan? Satu. Nah, ini dikatakan kronologis. Inilah yang dikatakan dengan kronologis. Kan tadi saya bilang bahwa akuntansi itu catatan secara kronologis. Iya kan? Catatan secara kronologis. Berarti catatan secara kronologis tersebut disebut dengan berurutan. Ya, berurutan. Oke. Itu dia ya. Jadi ini yang disebut dengan catatan kronologis. Lihat. Jadi bisa simpulkan bahwa akuntansi neraca saldo disusun secara kronologis atau berurutan. Nggak boleh lompat-lompat. Seperti ini. Ini tambahan dari catatan saya. Oke. Seperti ini ya. Jadi ini harus balance. Oke. Ini harus balance. Jadi saya kasih note. Insert ya. Insert comment. Harus balance. Harus seimbang. Show comment. Saya pindahkan kemari. Ya, harus seimbang. Total harus seimbang. Ini saya bilang, bisakah kita menyusun laporan keuangan dari neraca saldo kalau tidak ada penyesuaian? Bisa lihat. Ambil aja akun untuk pendapatan dan beban untuk isi laporan laba rugi. Inilah yang saya tandai dengan laporan laba rugi seandainya tidak ada penyesuaian. Setelah ini kita dapatkan, tentunya kita bisa menyusun laporan perubahan modal. Nah, ini kita gunakan untuk menyusun laporan perubahan modal yang warna hijau. Sedangkan ini adalah laporan posisi keuangan. Jadi kalau misal tidak ada penyesuaian, bisakah dari neraca saldo menyusun laporan laba rugi atau laporan keuangan? Jawabannya bisa. Yang warna kuning untuk laporan laba rugi, yang warna hijau untuk laporan perubahan modal, sisanya laporan posisi keuangan. Tapi kalau ada penyesuaian, maka dia akan masuk ke siklus berikutnya. Adjustment kertas kerja. Kalau dia punya penyesuaian. Ya. Oke. Ini saja hari ini kita sudah belajar kemarin tentang bagaimana menjurnal ya.
trik-trik menjurnal, terus bagaimana menyusun buku besar. Ini buku besar, ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa buku besar merupakan media untuk mengelompokkan akun sejenis pada satu periode pelaporan. Oke, ini yang bisa kita simpulkan terkait dengan buku besar. Setelah kita memposting ke buku besar, nah, ada ingat buku besar dibuat sebanyak akun, ditransaksi dan saldo, hitung akun ya. Yang sama jangan dihitung lagi, akunnya cukup 1 kali. Dan kalau bentuk T seperti ini ya, biar paham. Ini selisihnya ada perhitungannya, selisih antara debit dan kredit letakkan di posisi total yang lebih kecil untuk menyeimbangkan, dan jangan lupa untuk posisi normalnya. Itulah gunanya kita belajar ini, saldo normal ya. Baru setelah itu kita dapat saldonya di buku besar, kita pindahkanlah ke neraca saldo. Real balance ini kan nama lainnya adalah neraca saldo. Ya. Demikian. Seperti ini, semoga bermanfaat. Maka kita akan jumpa berikutnya di sesi penyesuaian. Oke, semoga bermanfaat dan semoga bisa mengikuti dan bisa menjadi bahan masukan dalam mengerjakan soal-soal siklus akuntansi perusahaan jasa. Selamat pagi.